nggak nunggu, nggak apa, pokoknya mereka melakukan sesuatu supaya bisnisnya tetap ada gitu, tetap terjadi, karena biasanya mereka yang tepakat nih yang kayak gini. Karena kalau nggak melakukan apa-apa ya nggak dapat apa-apa gitu kan istilahnya. Pertanyaannya kalau sudah sampai titik ini terlambat nggak sih gitu kan? Bagi saya kalau di bisnis tuh nggak ada kata terlambat. Kayak hidup kita itu kan kayak 1 tahun tuh kayak di pause gitu. Ya, jadi pause. Nah sekarang mau play, mau play lagi apa enggak? Ya, kawan Merdeka, berjumpa kembali di Glam Talk, tapi kali ini bersama dengan saya Ricky Jovano. Kita tahu bahwa 1 tahun pandemi COVID-19 sudah berlangsung di Indonesia, dan tentunya kita mungkin masih bingung mencari peluang bisnis yang mana yang mau kita ambil, kawan Merdeka. Tapi tenang, hari ini kita akan berbincang mengenai bisnis dalam 1 tahun pandemi COVID-19. Nanti kita akan bersama dengan expert kita, ada Ibu Ruwani Jo, founder dan juga senior partner dari Human Inc. Seperti apa ulasan dan informasinya, tentunya Anda tidak boleh kelewatan obrolan hari ini di Glam Talk bersama dengan Ibu Ruwani. Dan untuk Anda yang kepengen tahu informasi lebih detail mengenai Human Inc. atau mengenai Ibu Ruwani, bisa langsung ke Instagramnya saja di @humaninc.us dan juga @ruwaniwati. Seperti apa perbincangannya? Kita akan berbincang bersama dengan Ibu Ruwaniwati. Tapi hari ini senang sekali bertemu dengan Ibu Ruwani, kawan Merdeka, tentunya membahas tentang bisnis setelah 1 tahun pandemi. Mungkin banyak, Bu, dari peluang-peluang bisnis yang ada. Mungkin sekarang banyak orang-orang yang memanfaatkan skillnya untuk jualan dari makanan, atau mungkin bikin DIY, atau bikin hal-hal yang lain, asalkan nggak bikin huru hara. Terus habis itu dijual. Asal nggak demo ya. Itu dia, asalkan nggak demo begitu. Tapi kalau kita lihat dari recap 1 tahun terakhir, Bu, mungkin Bu Ruwani bisa menjabarkan 1 tahun terakhir ini bisnis di pandemi seperti apa, Bu? Well, 1 tahun tuh kan ada masa-masanya ya, Rick ya. Jadi kayak waktu pertama-tama kita, kalau seingat saya itu kita bulan April 2020 waktu PSBB pertama ya di Surabaya ya. Itu kan semua orang pada shock, kaget, nggak tahu mesti ngapain gitu ya. Terus kita berharap juga waktu itu selesai dengan cepat, istilahnya berharap tahun itu paling nggak 3 bulan atau 4 bulan udah kelar gitu ya. Nggak taunya sampai sekarang belum kelar gitu ya. 1 tahun ini. Jadi ada beberapa bisnis itu yang tidak langsung terkena dampaknya langsung pada waktu itu. Jadi kelihatan memang pada waktu PSBB orang masih bingung ya mau ngapain sama bisnisnya. Nah sampai itu terjadi kayaknya sampai 3 bulan atau paling enggak 4 bulanan gitu ya. Mungkin sekitar sampai akhir pertengahan tahun setelah hari raya. Baru kemudian kenyataan itu membekas gitu ya, masuk lebih dalam bahwa ternyata kita nggak bisa lagi melakukan yang seperti dulu, gitu. Harus dilakukan sesuatu. Nah, memang keterusan nih sampai akhir tahun kita juga nggak melihat hal-hal yang positif, kecuali kalau ada gosip-gosip bahwa ada vaksin, gitu kan. Sampai baru kita dapat vaksin tuh mungkin awal tahun 2021 baru tahu, terus baru ada pemerintah juga melakukan segala sesuatu, ada pajak yang diringankan, keringanan pajak, ada juga yang insentif dari pemerintah. Jadi itu memang butuh waktu lah ya untuk sampai ke titik itu. Nah, saya mengamati itu ada 3 macam pengusaha ya. Pada waktu setelah 1 tahun. Kamu waktu kesini tadi macet nggak? Saya tadi nggak seberapa. Nggak seberapa ya, masih pagi ya. Tapi saya lihat beberapa hari terakhir ini kita kan sudah masuk bulan April ya. Itu kalau pulang rumah kayaknya ya sudah padat gitu ya. Ya, kalau sore orang kayaknya sudah mulai banyak aktivitas. Itu kan menunjukkan sebetulnya bahwa aktivitas atau kegiatan itu adalah salah satu indikator yang menunjukkan seberapa kegiatan ekonomi atau kegiatan bisnis terjadi begitu ya. Nah setelah 1 tahun ini kemudian saya amati ternyata ada 3 macam nih pengusaha ya, tadi kita sempat ngobrol. Yang pertama pada waktu itu sama sekali memutuskan untuk berhenti karena memang tidak ada peluangnya. Jadi kayak misalnya industri tourism, hotel, walaupun kita dengar juga ya ada beberapa hotel yang
melakukan diversifikasi usaha. Jadi misalnya hotelnya dipakai untuk karantina, untuk isoman dan lain-lain. Itu kan salah satunya ya. Tapi industri secara keseluruhan, industri pariwisata dan turisme dan yang hubungannya sama itu dan antek-anteknya. Akhirnya masih berhenti ya, Bu? Dan ada yang korelasinya sama itu ya, termasuk yang kayak I.O, entertainment, konser, itu semua kayaknya untuk sekarang masih belum bisa dilakukan. Bahkan sampai sekarang kan izinnya belum bisa keluar. So industri-industri yang seperti itu yang betul-betul berhenti. Berhenti, atau ada juga para pengusaha yang melihat ini sebagai sesuatu yang susah, jadi mereka bilang udah berhenti aja kalau gitu. Dan biasanya mereka yang berhenti ini tidak ngomong tadi industri yang pariwisata ya, tapi yang mereka memutuskan untuk berhenti itu biasanya sudah punya banyak celengan gitu. Jadi mereka berhenti pun sudah nggak terlalu gimana-gimana lah gitu ya. Tapi ini cuma sekian persen aja, kecil aja. Yang lain yang terkena dampaknya, semua orang pasti terkena dampaknya. Yang pariwisata berhenti. Nah, saya melihat ada beberapa teman di Bali, Rick, itu kan Bali sampai sekarang sepi banget ya. Itu mereka harus memutuskan untuk pindah ke daerah Surabaya misalnya ya, karena mungkin kalau jualan makanan di Surabaya itu masih akan lebih oke dibandingkan karena nggak ada turis yang datang ke situ ya. Jadi macam tipe pertama adalah mereka yang berhenti sama sekali nggak ngapa-ngapain atau pindah usaha ya. Tipe pengusaha yang kedua atau usaha yang kedua itu mereka udah gini-gini aja deh, stagnan gitu ya. Jadi nggak usah melakukan investasi baru, nggak usah bikin yang aneh-aneh gitu. Mungkin dulu jualannya offline, sekarang ya sedikit-sedikit online gitu. Jadi nggak drastis jualannya atau melakukan usahanya itu nggak drastis perubahannya. Mereka berubah, tapi nggak mau invest baru. At least sampai defensif begitu ya? Ya, at least sampai saya dengar ada yang malah tunggu aja deh nanti semester 2 2021 waktu vaksin udah lebih banyak yang divaksin gitu. Jadi mereka merasa lebih aman pada waktu itu. Lalu yang ketiga, tipe yang ketiga pengusaha itu yang mereka betul-betul gerak cepat gitu ya. Jadi nggak nunggu, pokoknya mereka melakukan sesuatu supaya bisnisnya tetap ada gitu, tetap terjadi, karena biasanya mereka yang kepepet nih yang kayak gini. Karena kalau nggak melakukan apa-apa ya nggak dapat apa-apa gitu kan istilahnya. Jadi 3 macam pengusaha ini yang saya amati belakangan ini, dan yang nomor 2 dan nomor 3 ini kebanyakan sudah mulai gerak sekarang. Kelihatannya mereka sudah mulai melakukan persiapan-persiapan. Saya sungguh-sungguh berharap jadi setelah hari raya itu kondisi kita jauh lebih baik. Betul. Gitu. Tapi kalau kita melihat situasi pebisnis atau pengusaha, entah itu yang dari sektor UMKM ya Bu, sampai yang versi yang mungkin agak lebih gedenya juga. Ini kan masih banyak yang tadi Bu Ruwani bilang masih yang jalan di tempat. Bahkan kalau mungkin yang jalan di tempat itu hampir dipastikan tidak melakukan apa-apa. Hampir dipastikan tidak melakukan apa-apa, yang penting dia aktivitasnya normal. Nggak keluar duit lah. Betul. Nggak keluar investasi. Takutnya ntar malah jadi blunder kan begitu. Tapi sebenarnya kalau tidak melakukan apa-apa ini apakah salah? Ataukah masih bisa ditoleransi karena memang situasinya masih seperti ini? Gini Rick, setiap usaha itu dijiwai oleh pemiliknya. Betul. Ya kan? Atau kalau enggak saya bilang ya pemiliknya atau yang paling tinggi lah CEO atau direkturnya, direksi lah ya. Bagaimana mereka berespon terhadap situasi yang ini menentukan sekarang apa yang akan mereka lakukan di dalam bisnisnya. Pertanyaannya kalau sudah sampai titik ini terlambat gak sih gitu kan? Bagi saya kalau di bisnis tuh nggak ada kata terlambat. Jadi segala sesuatu itu sebetulnya bisa kita lihat dari kacamata positif. Oke, kalau misalnya selama 1 tahun belakangan ini kita nggak lakukan apa-apa, pertanyaannya apakah sekarang waktunya untuk melakukan sesuatu, gitu kan? Karena bagaimanapun juga kan kita nggak bisa nunggu ya. Kayak hidup kita itu kan kayak 1 tahun tuh kayak di pause gitu. Ya, jadi pause. Nah sekarang mau play lagi apa enggak gitu? Itu juga susah mungkin ya Bu. Bisa jadi. Bisa jadi ada berbagai permasalahan yang kita nggak tahu di internal. Yang itu harus diselesaikan atau diurai gitu. Karena bagaimanapun juga kita kan nggak bisa istilahnya gini. Tidak ada kepastian.
Betul. Betul ya? Iya, jadi ya kayak main judi aja sekarang. Belum ada sesuatu yang bisa pasti kan, Bu? Ya, Tapi bisa diprediksi begitu kan? bisa diprediksi, bisa dianalisa, Ya. tapi tidak pasti. Betul. Tidak pasti begitu. Mau ada pandemi, mau nggak ada pandemi kan sebetulnya kalau usaha ya seperti itu. Iya, Emangnya iya. bisa langsung diprediksikan? Iya, Nggak juga. iya. Tapi bisa dianalisa, ya. Bisa tahu apakah pasti terjadi seperti itu, ya kita nggak tahu. Gitu. Betul. Bahkan kalau kita sekarang katakanlah kabar baik yang katanya vaksin ya. Yang belakangan saya baca yang vaksin itu cuma efektivitasnya 60% begitu kan. Berarti ada 40% atau 30%. Iya, kita masih tertular. Iya. Artinya bahwa even ada solusi vaksin pun itu tidak pasti, tidak menunjukkan hal yang pasti. Oh, ini akan beres segera gitu. Juga enggak juga, kita masih enggak tahu. So, kalau Anda sekarang nggak ngelakuin apa-apa, sekarang waktunya untuk melakukan sesuatu. Betul. Gitu ya. Terlepas dari semua hambatannya, tantangannya, Iya. tapi kan tetap bisa lakukan sesuatu kan, gitu. Betul. Dan mungkin ini bisa jadi challenge untuk para pelaku usaha begitu ya, Bu. Untuk terus melakukan terobosan, mungkin melakukan inovasi-inovasi, tapi buat Anda yang mungkin masih belum tahu mau berjalan dengan seperti apa. Mungkin Bu Ruwani mungkin bisa memberikan advice mungkin untuk para pelaku usaha yang mau jalan tapi masih takut gitu loh, Bu. Gampangnya gini lah, sederhana ya. Ada Iya. dua aspek. Satu aspek customer, satu aspek produk atau Iya. layanan atau jasa ya. Jadi masing-masing kita kalau di usaha itu biasanya kan atau di perusahaan kita tuh selalu punya aspek produk dan aspek customer. Kalau perusahaan kita tuh sudah lama gitu ya, misalnya sudah 5 tahun, di atas 5 tahun, mungkin 10 tahun. Itu biasanya kita sudah punya basic customer atau sudah punya daftar customer yang sudah pernah beli sama kita, sudah pernah transaksi sama kita dan sudah pernah melakukannya berkali-kali. Iya. Ya, itu dari aspek customer. Artinya kita punya data nih, gitu. Di sisi lain kita punya produk. Kalau yang misalnya produknya masih bisa didiversifikasi atau masih bisa diinovasi sedemikian rupa, jadi masih bisa memenuhi apa yang dibutuhkan oleh market. Iya. Ya. Nah, bagaimana mulainya gitu kan? Iya, Pertanyaan mulainya dari mana? Kalau kita sudah punya base customer yang banyak, misalnya base customer kita katakanlah ada 1000 misalnya gitu. 1000 itu kita bisa kategorikan, ini customer saya itu sebetulnya secara garis besar tuh butuh apa? Iya. Butuh barang seperti apa atau butuh layanan seperti apa? Nah, pertanyaan selanjutnya adalah kita bisa support nggak atau kita bisa berikan mereka kebutuhan mereka nggak? Gitu ya. Jadi misalnya nih, waktu masa pandemi ibu-ibu pada takut belanja keluar. Betul. Jadi mereka harus punya solusi nih, gimana kan nggak mungkin nggak ada bahan makanan di rumah ya, apalagi kalau ada anak-anak. Jadi solusinya adalah tukang sayur tuh sekarang punya WA gitu kan. Iya. Sederhana, paling sederhana Iya. ya. Punya WA, terus dia keliling tuh, ini WA saya kalau kamu mau pesennya bisa pakai WA, nanti saya kirim sesuai pesanan kamu. Itu paling sederhana ya, nggak pakai apps lah, nggak pakai yang canggih-canggih dulu ya. Terus di kampung saya ada kayak gitu, jadi ada tukang sayur yang punya WA, biasanya dia buka dagangan dekat pos satpam gitu. Nah, karena masa pandemi orang pada keluar, takut keluar, terus dia kasih kita WA, terus di WA kita cuma tinggal tulis, oh saya butuh ini, besok dia kirim ke rumah. Jadi istilahnya sudah jaga jarak lah ya, nggak ketemu. Itu salah satu bentuk sederhananya. Jadi punya base customer tukang sayurnya, punya gitu di sekitar perumahan gitu. Terus bagaimana kamu tetap bisa jualan tapi tanpa membuat orang susah gitu, tanpa membuat orang harus keluar dari rumah. Itu kalau dari sisi customer ya. Betul. Kalau dari sisi produk, saya punya barang apa nih? Misalnya saya punya spesialisasinya adalah ikan segar gitu. Misalnya apa tuna kah, apalah ya gitu, udang. Sekarang kan banyak tuh udang yang dijual online ya. Habis itu pertanyaannya siapa yang bisa beli barang ini? Karena kan tidak semua orang bisa beli. Misalnya kalau kita jualan udang windu misalnya, 1 kilo sekian ratus ribu gitu ya. Kan nggak semua ibu rumah tangga bisa beli gitu, sesuai sama kemampuan mereka beli kan. Nah setelah kita tahu kita punya barang ini dijual ke siapa, tempatnya kemana, nah itu baru pendekatan yang kedua. Jadi
setiap perusahaan itu punya dua aspek itu, aspek base customer atau aspeknya di sisi produk. Di mana mulainya? Mulai dari yang Anda lihat dulu yang ada. Kalau nggak punya produk, lihat punya base customer nggak gitu. Betul. Kalau dua-duanya nggak punya, kalau dua-duanya nggak punya, misalnya betul-betul sama sekali have no clue gitu ya. Cari tahu deket teman-temannya yang dekat. Kamu punya barang apa? Oh, saya punya stok telur ayam misalnya gitu. Oh ya udah, aku bantuin kamu jualan ya misalnya. Orang kalau kepepet desperate tuh kan pasti ada kreativitas gitu ya. Ya, secara sederhana seperti itu. Tapi pada perusahaan-perusahaan pada umumnya mereka yang sudah pernah berusaha selama lebih dari 5 tahun itu biasanya mereka sudah tahu produk mereka itu seperti apa bagusnya, terus cocok apa enggak sama market yang mereka atau base customer yang mereka punya. Jadi either bisa mulai dari base customer atau bisa mulai dari produk. Oke. Jadi tergantung bagaimana cara menyikapinya. Begitu ya Bu Ruwani. Tapi kalau kita lihat Bu, di tengah situasi yang seperti ini dengan adanya inovasi ini dan itu, otomatis kan orang harus beradaptasi. Harus beradaptasi. Kalau menurut Bu Ruwani sendiri, tujuan dari adaptasi yang seperti apa Bu? Yang sebenarnya harus dicapai dari pelaku usaha atau mungkin yang sektor UMKM mungkin lebih sederhananya. Usaha itu harus hidup. Kenapa? Kalau nggak hidup langsung mati. Gimana ya ngomongnya ya? Tidak hidup sama dengan mati, ya kan? Betul kan ya? Logikanya seperti itu ya. Jadi kalau kita tidak mengusahakan sesuatu, kita sama dengan akan menuju kematian. Gitu. Terutama pada para UKM yang saya ngamatinnya, mereka biasanya nggak punya simpenan cukup banyak. Jadi hari lepas hari atau bulan lepas bulan. Jadi omsetnya itu omset bulan ini ya untuk bulan ini, nggak punya tabungan lagi untuk boro-boro 1 tahun, boro-boro 6 bulan gitu ya. Cuman punya bulan ini ya untuk bulan ini. Nah, bagi mereka yang begini, ini sangat butuh harus melakukan adaptasi. Adaptasinya tadi itu, kalau tukang sayur lah ya, UMKM apa sih? Saya jualan batik misalnya gitu ya, baju batik. Sekarang orang nggak keluar-keluar, tapi belakangan ini sudah mulai keluar sih ya. Kalau nggak keluar, misalnya sampai akhir tahun lalu nggak keluar-keluar. Jadi saya jualannya baju daster dong gitu ya, baju daster yang batik dong gitu. Karena masih di rumah atau yang biasa dipakai di rumah gitu ya. Jadi bukan yang baju yang pergi-pergi. Jadi itu sebetulnya menunjukkan seberapa kita paham siapa customer kita dan menunjukkan kita paham sebetulnya produk kita seperti apa, harus seperti apa penempatannya, jualannya melalui apa dan lain-lain gitu. Oke. Tapi kalau dari aspek adaptasi sendiri Bu, ada hal-hal yang harus diperhatikan nggak nih Bu untuk orang-orang bisa beradaptasinya supaya bisa lebih efisien mungkin? Oke, adaptasi itu sama dengan berubah, gitu ya. Perubahan itu tidak selalu harus dulunya begini langsung putar 180 derajat gitu. Enggak juga. Ada juga orang yang bisa melakukan perubahan sedikit-sedikit. Jadi dulunya saya jualan mie ayam doang. Sekarang saya mau mie ayam plus bakwan plus pangsit. 106,7. Gitu ya. Atau dulu saya cuma jualan mie bakwan. Sekarang saya mau nambahin mie bakwan sama bakwan kuah misalnya kayak gitu ya. Atau bakso kuah ya. Jadi ada yang masih sealiran atau sekelompok dengan usahanya kita sekarang, tapi kita bikin perbedaan. Dulu packagingnya misalnya pakai plastik, sekarang packagingnya pakai karton, misal gitu, supaya waktu dikirim atau delivery itu sampai di tempat customer masih bagus bentuknya, jadi nggak penyok-penyok dan lain-lain gitu. Jadi ada hal-hal yang sebetulnya kita bisa adaptasikan. Dulu jualannya orang datang ke tempat saya, sekarang jualannya bisa pakai marketplace, bisa pakai ojek online. Kita nggak boleh sebut merek ya. Pokoknya warnanya hijau. Warnanya hijau ya dua-duanya hijau soalnya. Jadi ada cerita ya, ada teman saya itu yang dia di PHK, di PHK, lalu sebelumnya itu mamanya itu bisa masak, tapi masaknya itu nggak rutin gitu, Rek. Jadi masaknya itu cuman pas ada pesanan aja. Kemudian saya tanya sama dia, oke, sekarang yang di depan kamu apa?
yang kira-kira kamu bisa kerjakan apa. Karena kalau cari kerjaan lain yang tidak punya skill tertentu, itu susahnya setengah mati sekarang. Saya dengar dari para pengusaha kalau buka lowongan tuh ya. Buka lowongan apa? Admin apa? Keuangan. Begitu satu hari masukin di itu ya internet gitu ya. Yang lamar tuh langsung keluar ratusan, Rick. Saya butuhnya orang cari kerja. Jadi kalau kita nggak punya skill tertentu yang strong atau skill yang jarang orang punya, itu agak sulit untuk cari kerja zaman sekarang. Apalagi kalau permintaannya sedikit gitu ya. Gitu. Jadi pada waktu itu saya tanya sama dia, apa sih yang kamu punya? Oh, mama saya bisa masak. Oke, sekarang kita coba deh kamu open PO untuk teman-teman. Temennya yang di mana? Yang di grup WA, kamu punya ada grup WA berapa? Gitu. Teman SD kayak, teman SMP kayak, teman SMA kayak, teman kuliah, teman kampung. Pokoknya di blasting semuanya. Ya, pokoknya dikasih tahu, aku sekarang jualannya aku punya PO ini, kamu mau beli apa enggak? Itu sebetulnya salah satu cara untuk beradaptasi kan? Gitu. Jadi semuanya berawal dari kita sendiri itu masih putus asa apa enggak gitu ya sebetulnya. Kalau kita putus asa ya susah. Iya. Gitu. Jadi mesti ada gregetnya. Kekuatannya dari kita sendiri. Iya. Karena mungkin untuk orang-orang yang takut inovasi ya. Biasanya kan butuh di-trigger. Ya anggap aja berarti COVID-19 atau pandemi ini triggernya ini. Untuk bisa melangkah begitu. Kamu kok tahu sih, Rik? Saya belajar banyak dari Bu Ruwani. Saya 2020 juga bimbang sebetulnya. Iya. Bimbang karena gimana ya harus adaptasinya ya. Jadi pada awal-awal kita 2020 waktu PSBB pertama itu saya masih ke klien loh, ketemu offline loh masih, tapi ya pakai masker apa segala macam gitu ya. Tapi habis itu para klien udah bilang, oh udah kita pakai Zoom aja. Jadi banyak sudah sekarang pakai Zoom. Oke. Kalau dulu kan dari satu tempat ke tempat lain tuh sejam. Betul. Setengah jam lah paling sedikit ya. Sekarang 5 menit aja gitu. Dari satu juga. Zoom ke Zoom. Apalagi wifi ada di mana-mana kan sekarang ya Bu Ruwani. Tapi ini kalau berbicara mengenai pengaplikasian dari segi adaptasi Bu. Ini kan butuh hal-hal yang harus diperhatikan. Tadi juga sudah diberikan ke Anda kawan Merdeka, bagaimana caranya. Intinya sih adalah konsisten, tekun, tidak putus asa gitu. Tapi mungkin bisa dicontohkan pengaplikasian secara realnya dalam adaptasi itu seperti apa? Oke. Jadi tadi kita sempat ngomongin tentang produk ya. Mungkin kita harus bikin produk baru tertentu yang cocok dengan marketnya sekarang. Jadi kalau ada juga nih kenalan yang dulu kalau dia jualan cuma barang fresh aja, jadi sayur fresh atau daging fresh gitu ya. Sekarang dia malah bikinnya gini, untuk masakan rendang. Satu pack untuk 3 orang atau 4 orang gitu misalnya dalam keluarga. Sudah disiapin bumbunya, dagingnya sudah dipotong, sayurnya udah lengkap. Pokoknya kamu tinggal masak aja bagi mereka yang kepingin masih masak di rumah gitu ya. Untuk keluarga kan biasanya. Jadi sekarang itu itu yang kita ngomong tadi, adaptasi dari aspek produk. Dulu produknya cuman daging doang, daging tok, sayur tok gitu ya. Sekarang udah tanya, kamu pingin masak apa? Saya pingin masak capcay misalnya gitu ya. Udah disiapin semua tuh, sudah dipotong, sudah dikasih yang terbaik. Jadi kita sebagai ibu rumah tangga yang mau masak juga nggak perlu buang. Karena sudah siap, udah langsung masak aja gitu. Kalau kita biasanya siapin sendiri kan ada beberapa bagian sayur yang kita buang. Itu dari produk ya. Terus kita juga perlu membuat target atau segmen pasar tertentu. Jadi yang tadi saya bilang, kalau misalnya harga saya satu porsi 50.000 sama harga masakan saya satu porsi 20.000, itu tentu saja peminatnya berbeda. Yang beli berbeda gitu ya. Kalau sekarang kita mau lebaran juga, saya jual satu kue kering, satu toples 50.000 sama satu toples 200.000, itu pembelinya berbeda. Jadi kita mesti perhatikan itu. Dan kenapa kok orang mau beli produk saya? Apa keunikan produk saya sehingga orang mau beli dibandingkan yang harganya 50.000 yang lain, atau kalau saya 200.000 dibandingkan yang harganya 200.000 yang lain gitu ya. Itu kita mesti jelas tuh.
supaya pada waktu kita ngomong atau pada waktu kita berpromosi kepada calon atau target market kita lebih jelas ngomongnya. Kalau misalnya ada yang bilang, hargamu mahal banget gitu 200.000. Iya, maaf ya, tapi memang kita tetapin harganya segitu. Gitu. Artinya kan dalam hati nih, iya kamu kan bukan marketku gitu. Tapi yang penting dalam 200.000 itu tadi kan ada unique selling point yang disampaikan gitu ya. Lalu selanjutnya adalah memberikan solusi ya, solusi terhadap pelanggannya. Jadi membuat customer itu hidupnya lebih aman, lebih nyaman gitu ya. Kan kalau nggak salah ojek online terakhir kan, kamu kalau terimanya nggak langsung dari kita juga nggak apa-apa. Jadi dicantolin di pagar, itu kan solusi kan, solusi. Atau misalnya kalau kita pergi ke swap sekarang bisa ada drive-thru, itu solusi. Jadi kita punya produk apa yang bisa menjadi solusi bagi hidup pelanggan, supaya hidup pelanggan itu lebih enak, lebih aman, lebih gampang, lebih nggak repot gitu ya. Jadi mengurangi hal-hal yang membuat mereka takut atau karena kondisinya masih seperti ini. Jadi kita yang kasih sesuatu yang gampang buat mereka gitu. Jadi ada 3 itu yang kira-kira kita bisa adaptasikan kalau di produk, targetnya sama memberikan solusi kepada pelanggan tentu ya. Oke. Baik Bu Ruwani, ini kan tadi masih berbicara soal adaptasi. Yes. Di era new normal seperti ini kan bukan hanya inovasi yang dibutuhkan ya Bu, ternyata adaptasi yang memang besar-besaran ini yang memang harus dilakukan bukan hanya sekedar orang yang tadinya jualan konvensional menjadi jualan online, tapi lebih dari itu unique selling point mesti diperkuat. Iya kan Bu. Nah kalau adaptasi yang besar sendiri mungkin bisa diberikan contohnya seperti apa Bu? Kita tahu ya kalau ada kita misalnya jualan barang yang sifatnya mass product gitu ya. Jadi misalnya kita bikin contohnya kalau mass product, misalnya kita jualan beras atau jualan telur gitu ya, sesuatu kan yang sifatnya mass product, karena kalau nggak mass product harganya pasti mahal banget gitu. Jadi kita bisa bikin usaha kita itu khusus untuk mass product, satu aspek. Di aspek lain ada, biasanya mass product ini kecil marginnya, tapi banyak gitu ya, banyak. Misalnya jualan baju yang harus minimum pembeliannya 1 lusin atau 2 lusin gitu. Di bawah itu kita nggak ngecer misalnya. Itu mass product, untungnya kecil tapi jualannya banyak. Jadi didapatkan dari quantity. Untungnya didapat dari quantity. Di aspek yang lain adalah kalau kita jualannya spesifik tapi marginnya gede gitu. Jadi misalnya saya jualan makanan sehat, sekarang kan banyak tuh jualan salad. Jualan kue yang tanpa gula misalnya, atau gulanya pakai gula diet misalnya gitu. Itu kan jauh lebih mahal harganya karena memang pertama bahannya lebih mahal, tapi marketnya lebih spesifik dan biasanya marginnya lebih gede. Jadi pada waktu kita melakukan adaptasi di dalam usaha, ini adaptasi yang cukup besar harus pastikan dulu ini barang saya, produk saya, jasa saya, layanan saya untuk kuantitas margin kecil atau untuk kualitas margin besar. Karena semua tindakannya atau semua aktivitas yang dilakukan setelahnya itu menentukan. Kalau margin besar otomatis kita bisa promosinya agak lega gitu ya kan. Karena biaya promosinya cukup bisa ditutupin sama marginnya. Kalau margin kecil itu kita mesti hati-hati karena kalau kuantitinya nggak cukup, nggak bisa memenuhi kebutuhan perusahaannya ya. Jadi nggak bisa bayar gaji, nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi 2 aspek ini pendekatannya berbeda, juga menentukan aktivitas seperti apa yang akan kita lakukan. Jadi misalnya nih saya jualan nasi campur ya, nasi campur saya atau jualan ayam geprek lah, paling gampang ya. Soalnya udah siang ya. Misalnya ayam gepreknya berapa? 12.000 gitu. Udah ada nasinya, udah ada ayam gepreknya 12.000 sampai 15.000. Itu kita harus pastikan kita harus jualan berapa banyak supaya kita dapat profit cukup yang bisa membiayai kehidupan usahanya kita. Di sisi lain mungkin juga ada ayam geprek yang premium. Misalnya gitu.
tepungnya dikit banget, pokoknya kamu berasa banget ayamnya gitu kan ya. Itu misalnya harganya 25.000. Nah, itu otomatis kalau sama-sama ayam geprek ya, otomatis kan yang satunya marginnya tentu lebih banyak daripada yang 15.000. Tapi kuantitinya yang 25.000 tentu lebih sedikit karena orang yang mau beli ayam geprek dari harga 25.000 itu lebih jarang daripada yang mau beli dengan Kamu menggambarkan sekali ya, Rik. Udah siang ngomongnya ayam geprek yang murah-meriah. Tapi kalau tadi sempat disinggung Bu soal bagaimana kita harus berinovasi bahkan juga beradaptasi dengan kejadian yang ada sekarang ya Bu, pandemi, orang maunya yang cepat, yang mudah tapi tidak bersentuhan langsung dan sebagainya. Salah satunya adalah dengan delivery to customer, gitu kan. Nah, kalau misalkan nih ada kawan Merdeka yang mungkin punya hasrat kepengen ke sana, pengen punya metode yang seperti itu, apa yang harus dilakukan? Oke, tadi ngomong segmen market ya, jadi saya sambungin dari segmen market. Segmen market tertentu itu kita harus bisa kemudian aktivitasnya menggunakan channel tertentu, paham ya maksudnya ya? Jadi kalau barang saya tadi itu murah meriah, kalau untuk menjangkau customernya berarti saya perlu pakai marketplace yang jelas harga saya itu berani dibandingin gitu. Betul. Bener ya, karena kita ngomongnya kalau sekarang kita ke marketplace manapun kan kita bisa lihat tuh harga saya segini, harga orang lain segini, barangnya persis sama ya kan. Nah kalau di marketplace kita harus berani tuh bahwa harga kita akan dibandingin seperti itu, itu otomatis sudah. Tapi kalau misalnya kita pakai Instagram misalnya, nggak bisa dibandingin sama apa, nggak ada pairnya. Iya. Betul ya. Jadi saya kan lagi cari itu mic untuk podcast, ceritanya gitu ya. Tapi kan sekarang kan canggih ya. Begitu kita search, misalnya kita search di Instagram tuh, tahu-tahu besokannya kita dapat iklannya kan, yang untuk mic itu. Terus saya juga coba cari di marketplace gitu. Saya lihat, oh ini harganya segini dibandingin sama Instagram. Memang biasanya di Instagram cenderung lebih mahal. Karena pilihannya cuma itu satu-satunya. Jadi instan langsung gitu ya. Jadi kita keluar lihat iklannya langsung kepingin beli, langsung beli pada waktu itu. Kita nggak pakai bandingin karena memang nggak bisa dibandingin. Kecuali kalau yang agak hemat alias pelit gitu ya kan. Terus dia habis lihat iklan terus dia lihat ke marketplace. Ah ini mahal nih. Aku beli di marketplace aja. Antara pelit sama teliti. Antara pelit sama hemat. Itu tipis sekali, tipis sekali itunya ya perbedaannya. Jadi kita perlu pastikan setelah kita menentukan segmen posisinya tadi USP-nya apa, baru kita bisa nentuin oh kalau gitu saya cocoknya jualannya pakai channel apa, delivery-nya pakai apa gitu. Saya barusan tuh minggu lalu beli kacang, kacang goreng, kacang bawang. 250 gram harganya sekian gitu. Saya dapatnya dari WA Group. Nah, jadi saya gabung sama WA Group-nya para pelapak. Jadi setiap hari itu dikasih iklan-iklan. Oke, khusus makanan ya. Jadi itu adalah salah satu cara bagaimana kita menentukan channel. Jadi itu channel untuk jualannya. Apakah kita mau pakai marketplace atau kita mau pakai Instagram, mau pakai Facebook, mau pakai email blast, mau pakai WA group, mau pakai Telegram, mau pakai apa lagi, whatever lah, banyak channelnya. Atau bahkan kita masih tetap pakai yang offline karena ada beberapa toko supermarket yang masih buka secara offline. Jadi itu pilihan, Ricky. Pilihannya ditentukan dari apa? Ditentukan dari kita mau segmen market yang mana, kita tujuannya. Bahasa Indonesia yang baik ya. Tujuannya mau mencapai market yang mana, customer yang mana, itu setelah kita jelas, baru kita bisa menentukan, oke, kalau gitu saya pakai channel yang ini, channel yang ini, channel ini. Kan ada yang tanya gini, lah Bu, kalau misalnya saya nggak tahu channel mana gitu, atau saya nggak tahu saya kuatnya di market tuh seperti apa, saya nggak ngerti. Oke, boleh coba-coba, boleh. Karena kalau di manajemen tuh ada yang disebut sebagai uji dan ukur ya.
diuji, kemudian diuji, diukur. Nah, kita lihat, nah ternyata banyak leads atau banyak customer saya atau calon pelanggan saya itu datangnya dari yang mana yang kita coba. Baru kemudian kita lakukan. Ya itu tadi baliknya ya, tekun, tetap berusaha, nggak takut, konsisten, jangan putus asa, rajin menabung. Karena kalau nggak menabung nggak punya modal nanti. Tapi mungkin kalau kita mau konklusikan obrolan kita hari ini, Bu Ruwani, ya, terkait dengan bisnis selama 1 tahun, ini apa yang harus dilakukan oleh pebisnis atau mungkin orang-orang yang sudah memulai bisnisnya sejak lama tapi akhirnya harus out dari persaingan bisnis dan akhirnya mau memulai lagi, apa yang harus dilakukan, Bu Ruwani? Adaptasi penting. Jadi tinggalkan cara-cara lama, tinggalkan cara-cara yang sudah nggak berhasil. Ada semacam denial ya, kalau di para pengusaha itu kadang-kadang ada denial. Dulu ini oke, dulu ini berhasil, dulu itu menghasilkan dan lain-lain ya. Jadi statement-statement seperti itu. Kenapa kok sekarang nggak berhasil? Gitu. Jadi ada semacam frustasi juga sebetulnya waktu bertanya seperti itu. Kalau saya bilangnya gini, kalau dulu berhasil, sudah pernah dicoba lagi sekarang dan tidak berhasil, itu artinya metode itu sudah tidak menghasilkan lagi. Sudah waktunya kita coba cara yang baru, metode yang baru. Mungkin memang proses pencariannya agak lebih lama, ya udah nggak apa-apa. Tapi itu salah satu yang kita perlukan dalam rangka supaya tetap survive, gitu ya. Jadi ada adaptasi itu yang langsung, seperti teman-teman pengusaha di Bali yang tourism nggak ada, jadi mereka harus langsung pindah ke tempat atau pindah haluan ke usaha yang sama sekali berbeda, misalnya gitu. Tapi ada juga orang yang tinggal adjustment sedikit, tetap bisa menghasilkan. Hanya perlu memang tekun cari adjustmentnya seperti apa ini yang cocok supaya customernya tetap balik lagi dan balik lagi. Gitu. Oke. Jadi untuk Anda kalau Merdeka mungkin mau memulai usaha baru di tengah pandemi seperti ini, ini adalah waktunya, masih belum terlambat, Bu Ruwani ya. Tidak ada kata terlambat. Yang pasti yang Anda bisa lakukan sekarang adalah mencari peluang-peluang baru. Setelah itu mencari konsistennya Anda. Ada uji, ada ukur. Coba-coba dulu nggak apa-apa, Bu Ruwani? Boleh. Itu dia. Ya sudah, kalau begitu terima kasih Bu Ruwani. Hari ini sudah ngobrol banyak tentang perubahan bisnis di 1 tahun pandemi. Akhirnya pandemi ulang tahun yang pertama, Bu. Semoga nggak yang kedua. Kita nggak pernah tahu ya. Iya, semoga nggak ada yang kedua. Tapi yang pasti Kawan Merdeka, untuk Anda yang mau berkonsultasi tentang adaptasi dan juga perubahan dalam bisnis, mungkin bisa kontak Ibu Ruwani di @humaning.us, Kawan Merdeka. Ya sudah, kalau begitu kita akan berjumpa kembali di next Glam Talk. Saya Ricky Jovano, sampai jumpa. Saya Ruwani Wati, founder dan senior partner Human Inc. untuk Glam Talk Merdeka 106,7 FM. Kontak saya di Instagram @humaning.us atau @ruwaniwati. 106,7 Merdeka FM, musik terbaik 90-an hingga kini.